94,4 FM. Kanal Inspirasi. Pro 1 RRI Makassar. Pro 1 Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Lintas Makassar Siang. Di pengarus utamaan gender kembali kami hadirkan hari ini di hari Senin tanggal 22 November 2021 dan kebersamaan kita untuk hari ini hari Senin tanggal 22 November 2021 dan pendengar kami akan hadirkan topik Permendikbud nomor 30 tahun 2021 sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus dan akan terhubung bersama kita sesaat lagi. Ini tengah bersiap-siap ada narasumber kami di siang hari ini, Direktur LBH Apik Kota Makassar Ibu Rosmiati Zain. Kami akan terhubung dengan beliau sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ombak tak tahu kemana ku harus menepi, tak ada arah untuk ku berhenti. Bila keresahan mulai melanda, tak tahu apa yang harus ku buat. Ingin ku berteriak, lepaskan rasa marah, tapi haruskah? No, 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 no. Mengapa ku harus begini? Hidupku terasa oh sepi. Bila keresahan mulai melanda, tak tahu apa yang harus ku buat. Ingin ku berteriak, lepaskan rasa marah, tapi haruskah? Mengapa ku harus begini? Hidupku terasa oh sepi, tiada kekasih memberi damai kesejukan di hati. Bertemu dalam kesendirian. Akankah menjadi teman untuk berbagi? Manusia sepi, apa ku kini berakhir? Mengapa ku harus begini?
kamu dari otakku. Buta, kau sudah buta. Kanal Inspirasi. RRI Makassar. Pendengar Pro 1, terima kasih untuk Anda yang masih terus bersama kami di siang hari ini di Pengarus Utamaan Gender, dan kita masih membahas topik pendengar hari ini terkait Permendikbud nomor 30 tahun 2021 sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus, dan kita bersama dengan Direktur Lembaga Bantuan Hukum LBH Apik, Ibu Rosmiati Zain, dan kita sudah terhubung dengan beliau melalui sambungan Zoom, aplikasi Zoom. Kita segera menyapa Ibu Rosmiati Zain. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Rosmiati Zain. Halo, selamat siang. Selamat siang Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rosmiati Zain sudah bersama kami di RRI Makassar di sela-sela kesibukan Ibu Rosmiati siang hari ini. Kabar sehat Ibu Ros? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu Ros, ini terkait lagi ramai juga nih pemberitaan mengenai Permendikbud nomor 30 tahun 2021 sebagai upaya pencegahan kekerasan seksual di kampus. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ada pengantar dulu yang ingin disampaikan selaku Direktur LBH Apik terkait peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini. Silakan Ibu Rosmiati. Ya, terima kasih. Ya, saudara pendengar dimanapun saat ini berada. Nah, saat ini kita akan bicara soal maraknya kekerasan seksual di kampus, dan yang pasti itu juga menjadi tantangan bagi pihak kampus atau perguruan tinggi, terutama dengan dikeluarkannya Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Nah, Permendikbud ini tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita bicara soal Permendikbud, jauh sebelumnya ini sebenarnya sudah banyak sekali kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan kampus. Sehingga ini mungkin sebagai langkah maju yang dikeluarkan oleh oleh menteri terkait kebijakan bagaimana menyikapi maraknya atau tingginya angka kekerasan seksual yang terjadi hingga saat ini di kampus, seperti itu. Baik. Dan ini kalau berbicara mengenai, tadi Ibu menyebutkan bahwa selama ini ternyata banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi begitu di lingkungan perguruan tinggi, yang mungkin juga ini tidak ada yang melapor, kemudian korbannya dan lain-lain. Ada aduan mungkin atau data seperti apa Ibu terkait hal ini? Iya, sebenarnya kalau kita bicara soal kekerasan seksual itu sebenarnya angkanya itu cukup tinggi ya, cukup marak, cukup banyak, apalagi selama masa pandemi juga seperti itu. Dan yang pasti kalau kita bicara secara nasional, dulu ya, kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2020 itu tinggi sekali angkanya. Dan kemudian kalau kita bicara kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender dan kekerasan seksual, inilah yang menempati urutan kedua setelah kekerasan di dalam rumah tangga. Ini cukup banyak ya. Kemudian dari beberapa daerah di seluruh Indonesia tentunya juga memperlihatkan bahwa kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di ruang publik ini juga paling tinggi, dan kekerasan seksual itu kurang lebih 55% dari sekian banyak kasus. Tentunya terdiri dari perkosaan, pencabulan dan sebagainya ya, seperti itu. Nah ini kalau
Iya, silakan Ibu Iya, Ros. iya. Nah, kalau kita bicara soal data secara nasional tadi, Mm-mm. tentunya juga di LBH Apik Sulawesi Selatan, Iya. data itu juga sebenarnya masuk di nasional. Mm-mm. Nah, data kalau di LBH Apik sendiri bersama dengan paralegal di tahun 2020 kasus yang ditangani itu berjumlah 327 kasus dan kekerasan seksual juga menempati urutan kedua setelah KDRT. Mm-mm. Saya kira seperti itu. Jadi cukup tinggi memang. Kalau di lingkungan Apalagi kampus, Bu Ros, ada aduan begitu yang masuk? di lingkungan kampus itu banyak aduan yang masuk, tetapi saya tidak bisa memperlihatkan bahwa ada sekian banyak. Tapi intinya dari seluruh kasus kekerasan seksual lah yang juga cukup banyak yang terjadi. Salah satunya adalah kekerasan seksual yang terjadi di kampus-kampus, di beberapa kampus di Iya. Kota Makassar termasuk di Sulawesi Selatan. Ada juga begitu kasusnya, Bu ya, di Sulsel. Iya, Ya, iya. Ibu, kalau kami membaca ini data dari temuan survei Mendikbudristek bahwa kampus ternyata menempati urutan ketiga lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual. Ini sebanyak 15% setelah jalanan dan transportasi umum. Dan penelitian lain menyebutkan bahwa 40% dari 304 mahasiswa pernah mengalami kekerasan seksual. Dan ini data dari Komnas Perempuan juga sepanjang tahun 2015 hingga 2020 pendengar. Komnas Perempuan menerima 27% aduan kasus kekerasan seksual yang terjadi di perguruan tinggi. Dan ternyata ini 92% dari 162 responden mengalami kekerasan di dunia cyber. Kemudian 77% dosen menyatakan kekerasan seksual pernah terjadi di kampus dan 63% tidak melaporkan kasus yang diketahuinya kepada pihak kasus dan kebanyakan korban kekerasan seksual adalah perempuan. Mendengarkan data ini seperti apa respon Ibu Ros? Nah, ini sebenarnya data ini menjadi tantangan bagi kita untuk bagaimana memberikan betul-betul perlindungan kepada korban. Apalagi ini di dunia kampus. Kampus adalah tempat mahasiswa bagaimana mereka mengejar cita-citanya, dan ketika mereka mengalami kekerasan, apalagi kekerasan seksual, pasti mereka akan mengalami hambatan yang luar biasa. Sehingga ini penting dari pihak kampus juga memperhatikan bagaimana nasib mahasiswa khususnya perempuan untuk melanjutkan pendidikannya seperti itu. Sehingga kalau misalnya ini ada Permendikbud, saya kira ini sebagai langkah maju untuk melakukan upaya pencegahan, dan tentunya juga akan melakukan penanganan dan pasti akan dilakukan secara maksimal karena nasib mahasiswa itu ada di kampus tersebut seperti itu. Baik. Nah, mungkin Ibu Rosmiati juga di kesempatan ini ingin menyampaikan nih kepada masyarakat. Sebenarnya isi Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu seperti apa dan tujuannya apa sih Ibu Ros? Ya, nah sebenarnya Permendikbud ini isinya itu tidak lain adalah bagaimana menyikapi, bagaimana melakukan upaya pencegahan terhadap situasi yang marak terjadi di kampus-kampus. Nah, kemudian juga nanti akan juga bagaimana pihak kampus melakukan penanganan. Tentunya penanganan yang selama ini dilakukan oleh pihak kampus kan adalah bagaimana memaksimalkan kode etik yang ada di dalam kampus tersebut. Artinya kalau yang terjadi adalah pelakunya, karena kalau kita bicara kekerasan ya, atau kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual ataupun kekerasan berbasis gender, pasti di dalamnya ada persoalan relasi kuasa. Nah, ini juga termuat di dalam dalam Permendikbud tersebut. Kemudian juga banyak hal yang diatur di dalamnya sehingga terjadi pro kontra, tetapi intinya bagaimana kita menilai bahwa Permendikbud ini sebagai
salah satu upaya untuk mengatasi situasi yang terjadi di kampus seperti itu. Baik. Dan kalau ini membaca juga di media begitu Ibu Rosia, beberapa tindakan yang masuk dalam kategori tindak seksual, ujaran mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, identitas gender, memperlihatkan alat kelamin dengan sengaja tanpa persetujuan korban, menyampaikan ucapan yang membuat rayuan, lelucon, atau siulan bernuansa seksual pada korban, menatap korban dengan nuansa seksual atau tidak nyaman, mengirimkan pesan, gambar, foto, audio, video bernuansa seksual, mengambil, merekam, dan atau mengedarkan foto atau rekaman audiovisual korban yang bernuansa seksual, mengunggah foto tubuh dan informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban. Dan ini banyak, ada 21 tindakan dan memang ini fakta terjadi di lapangan Ibu Ros ya? Iya, betul. Baik. Nah Ibu Ros, ini terkait tadi Ibu Ros juga menyampaikan bahwa ada pro kontra, ada polemik yang terjadi. Kalau ingin menanggapi seperti apa Ibu Ros terkait kata-kata tanpa persetujuan begitu? Iya, kalau misalnya kita lihat ya pro kontra terhadap persetujuan atau konsen yang dibahas di dalam Permendikbud ini. Nah, kalau saya melihat bahwa istilahnya sebenarnya hubungan seksual yang dilakukan oleh kalau misalnya itu ya kita bicara soal persetujuan atau konsen. Nah, sebenarnya hubungan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa dan dilakukan dengan istilahnya dengan persetujuan atau konsen mereka, saya kira tidak ada persoalan sepanjang di dalamnya tidak ada relasi kuasa. Nah, karena kalau kita bicara soal kekerasan atau kekerasan seksual, pasti di dalamnya akan ada relasi kuasa, relasi yang bersifat memaksa, relasi yang bersifat hierarki yang tentunya akan berakibat buruk pada perempuan dalam hal ini yang menjadi korban seperti itu. Nah, kenapa kita keberatan kalau misalnya kita ini karena kan kalau orang dewasa itu kan sebenarnya sudah bisa mengambil keputusan secara bebas. Jadi terserah. Jadi kalau misalnya kita bicara soal kalau misalnya ada terjadi ada hubungan seksual misalnya tidak ada di dalamnya relasi kuasa atau di dalamnya ada persetujuan dan sebagainya. Saya kira itu urusan mereka. Tapi Jadi kalau beberapa misalnya masyarakat yang berkomentar Ibu Ros bahwa itu bisa saja disalah-pahami begitu dan kemudian ini bisa melegalkan seolah-olah seks bebas begitu, perzinahan. Iya, melegalkan seks bebas itu dari kalau kita misalnya istilahnya menafsirkan seperti itu. Nah, kalau kita bicara di sini kan tadi ada kita singgung masalah zina. Berarti kita melegalkan zina dong. Nah, sebenarnya kalau kita bicara urusan zina atau apapun itu namanya, saya kira zina itu kan sudah diatur sejak lama di dalam KUHP. Kita tidak usah persoalkan itu karena kalau zina itu kan pasti ada sanksi yang akan diberikan kepada. Ada sanksi begitu Bu Ros ya? Iya, baik pihak laki-laki maupun pihak perempuan itu. Tapi penting kita ingat bahwa di dalam KUHP zina itu kan ketika misalnya laki-laki dan perempuan itu melakukan hubungan di luar perkawinan, tetapi maksudnya salah satunya terikat oleh perkawinan, kan seperti itu. Nah, salah satunya terikat perkawinan. Dan tentunya ketika ada salah satu pihak misalnya yang dirugikan, entah itu suami atau istri, itu yang melapor, pasti dua-duanya nanti ini baik laki-laki maupun perempuan itu akan kena sanksi. Saya kira itu sudah diatur sejak lama di dalam KUHP. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara soal seperti apa sih persetujuan yang kita maksud
di dalam Permendikbud ini. Saya kira semua orang dewasa itu kan sebenarnya kita ini punya istilahnya punya otoritas terhadap tubuh kita. Saya kira seperti itu. Jadi kita melepaskan dulu mana yang zina, mana yang tidak. Artinya kita tidak usah dulu bicara ini. Kita bicara dulu soal otoritas tubuh kita. Tubuh kita ini sebenarnya kita ini berhak mau diapakan tubuh kita, kan seperti itu. Baik. Nah, saya sebagai pemilik tubuh itu saya berhak mengatur tubuh saya. Artinya segala tindakan yang berimplikasi pada tubuh saya ini itu harus berdasarkan persetujuan atau konsen atau pemberian persetujuan. Jadi kalau misalnya ada orang tiba-tiba mencolek saya atau melakukan hal-hal yang tidak berkenan, yang saya tidak suka atau tidak berkenan, pasti saya akan keberatan. Tubuh ini adalah milik saya. Tetapi kalau misalnya kita bersama-sama, kemudian itu menurut kita tidak ada persoalan, misalnya ini ada kan biasa hubungan pacaran, terus dia melakukannya tanpa ada tekanan, itu urusan dia. Tapi terus terang, ketika dia nantinya mengalami kekerasan, mengalami persoalan, kemudian dia melaporkan, dia mengadu, dia tidak nyaman, berarti di dalamnya kan ada relasi kuasa. Ya, karena kalau kita bicara istilahnya kekerasan, pasti di dalamnya ada ketidaknyamanan, ada situasi yang dilakukan karena relasi antara pelaku dengan korban itu pasti tidak seimbang. Baik. Iya, hubungan suami istri itu kan dilakukan atas dasar mau sama mau dan atas dasar kesepakatan, sehingga itu tidak terjadi kekerasan. Beda halnya kalau misalnya si suami memaksakan kehendak untuk meminta dilayani, itu kan lain soal lagi. Nah, sedangkan di dalam perkawinan juga biasa juga kita dengarkan istilah marital rape, itu kekerasan di dalam perkawinan, itu juga sering terjadi, sehingga kita selalu mengatakan ini kita tidak bicara agama.